marah aja deh. Daripada bulukan gak dihiraukan kayak gitu. Jadi sesuatu yang dihiraukan itu lebih parah sebetulnya. Coba kita lihat perbandingannya. Ya. Ini sama loh, nasinya sama, dan waktu itu saya juga kaget, tapi saya juga tahu bahwa oh iya memang beginilah pengaruh kata-kata. Jadi hati-hati berkata-kata. Hati-hati chatting sama suami, ya. Hindari kata-kata buruk, selalu yang baik. Hati-hati juga chatting sama anak-anak. Hati-hati juga bikin berita. Kalau kita selalu berita-berita buruk, hati-hati. Nanti kita sendiri udah hancur badan kita gara-gara tubuh manusia itu 70%-nya sampai 80% air. Jadi kata-kata ini luar biasa ya. Kemudian bagaimana men-setting pikiran dan perasaan positif Bu Aisyah? Tadi dikatakan every word is power. Coba dirubah Bu, latihan, coba melatih kata coba ya. Dari yang negatif ke positif. Maksudnya apa Bu Aisyah? Coba ya. Kalau Ibu selalu bilang, aduh ini sulit nih. Coba dilatih untuk lebih positif dikit ya. Gimana Bu Aisyah? Aduh ini nggak mudah. Nah itu lebih baik Bu. Daripada Ibu bilang, aduh ini susah, sulit, sukar. Lebih baik seperti ini ya. Kemudian apa lagi? Aduh ini hidup ini sekarang berat. Coba diganti berat itu apa Bu? Tidak ringan. Ya, ini tidak ringan nih karena kondisi sekarang ini tidak ringan. Itu jauh lebih baik daripada kondisi sekarang ini berat. Saya kalau ada lihat orang ngomong dan dia masih pakai kata-kata yang negatif, saya merasa bahwa udah terlalu berat itu, udah bahaya itu. Ya, makanya coba bilang yang seperti ini gitu. Ya. Miskin itu sesungguhnya apa Bu? Ya belum kaya. Ya kayak gitu. Bu, aku kok bodoh banget. Ah, bukan nak, belum pinter aja. Gitu. Ya. Sakit apa bagusnya? Kurang sehat. Ya. Kemudian benci. Nah, lebih baik kita bilang tidak senang. Saya nggak senang sama orang itu. Daripada saya benci. Karena kalau ada kata benci itu kita agak lebay Bu. Kita benci gitu kata-katanya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian apa? Lupa kira-kira bahasa yang lebih positifnya apa Bu? Tidak ingat ya. Gagal bahasa yang positifnya apa kira-kira? Belum berhasil. Masalah ini. Nah, kalau saya bisa bilang ini belum berkah nih. Gitu aja. Ya. Tapi kan masih ada tidak, belum, kurang, iya. Dan lucunya kata tidak, belum, kurang di otak ini, otak bawah sadar artinya silahkan. Jadi kalau kita bilang aduh ini nggak mudah, itu berarti kita ngomong aduh ini silahkan mudah. Aduh ini nggak ringan, aduh ini silahkan ringan. Aduh ini ya belum kaya, aduh ini silakan kaya gitu. Aduh ini kurang sehat, aduh ini silakan sehat. Itu seperti itu. Melatih ini kata-kata coba deh. Ya. Terus apa lagi? Coba kata-kata energi rendah naikkan menjadi kata berenergi tinggi. Gimana Bu sama suaminya? Ya lumayan. Ini energi rendah nih. Ini rendah nih energinya. Bikin air di tubuh kita nggak membentuk kristal. Ya. Nah, lebih baik dikatakan bagus atau dikatakan lagi hebat atau dikatakan lagi ya luar biasa atau dikatakan lagi ya dahsyat. Makin tinggi nih. Makanya kita diajarkan oleh Allah, diajarkan lewat Nabi bahwa kalau kita ya ditanya orang ya katakan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itu jauh lebih tinggi dari kata-kata ini semua. Bisa nambahin boleh nggak? Kalau gimana suaminya? Alhamdulillah luar biasa suamiku. Ya, itu jauh lebih baik lagi. Ya. Karena kalau gimana suami? Ya lumayan. Gimana perkawinannya? Ya lumayan. Itu tuh rendah banget energinya itu. Dan bikin buruk. Ya. Anak-anak gimana Bu? Dampingin anak-anak? Ya lumayan. Kenapa sih nggak ganti? Minimal ganti bagus. Ya bagus. Jadi semua itu bagus. Ya, supaya apa? Supaya pikiran kita tuh ya menjadi positif. Ya. Oke, sekarang kata itu bisa jadi doa loh. Kenapa? Karena itu tadi dia jalan lewat sistem saraf dan dia keluar lewat sinyal tadi. Itu kan menjadi doa namanya. Makanya kita diminta jadikan kata-kata positif ini nanti menjadi doa positif. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ini kata-kata negatif dan hati-hati dia menjadi doa negatif karena dia terbroadcast lewat sinyal kita. Apa sih? Ini sering juga barangkali ibu-ibu ya, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Hari ini suami parah banget, ngomongnya ketus, mukanya ditekuk, bikin gue bete sepanjang hari. Wah, ini yang merah-merah ini kan parah juga nih Bu, parah, ditekuk, ketus, bete. Ya. Udah gitu, anak-anak rewel lagi, belajar online-nya males. Nah, ini kan udah negatif juga tambah. Ya. Duit di dompet udah tipis, apa-apa harus dibayar. Ya. Pengennya sih gue kabur dari rumah. Ya.
Tapi mau gimana lagi, pandemi banyak masalah. Oh, ini kalau kita lihat yang merah-merah nih, ini negatif semua nih, Bu. Ini sering diomongin kayak gini, jadi doa loh. Jadi doa loh, jadi ketarik beneran loh. Ya. Tapi kan Bu Aisyah, kita tuh emang kepengen curhat gitu. Ya nggak apa-apa juga, Bu. Cuman boleh nggak kata yang merah-merah ini di agak baik sedikit gitu, dipositifin sedikit. Emang bisa? Ya bisa. Coba ubah kayak gini. Hari ini suami bikin nggak nyaman gue, ngomongnya nggak lembut, mukanya nggak senyum, gitu. Ya, bikin gue nggak asik sepanjang hari. Anak-anak juga gitu, mereka lagi nggak mood belajar online. Rewel dan males kan kenapa nggak kita bilang nggak mood? Siapa tahu memang nggak mood. Mana ada orang mood terus-terusan belajar online. Ya kan? Nah terus duit di dompet belum banyak, kan lebih asik. Daripada udah tipis, oh, apa-apa harus dibayar. Pengennya sih nggak diem di rumah. Daripada kali kabur kan lebih parah, nggak diem di rumah. Tapi mau gimana lagi, pandemi nggak bawa berkah. Nah ini jauh lebih baik kalau ibu mau curhat atau mau ngeluh, coba deh bikin kayak gini. Itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik daripada tadi kata-kata yang parah, ketus, ditekuk, pete, rewel, wah macam-macam ya. Kabur nggak, wah musibah, wah macam-macam. Ya. Dan lebih bagus lagi kalau kita sudah bisa di atasnya ini. Apa tuh Bu Aisyah? Kalimatnya kayak gini supaya dahsyat. Hari ini suami gue dahsyat dan keren. Ya, kenapa Bu? Wajahnya khas laki-laki banget. Kan laki-laki itu mukanya kadang-kadang rata ya Bu. Kayak ditekuk, masam. Itu sebetulnya wajah khas laki-laki. Nggak usah dibilang parah, nggak usah dibilang mukanya ditekuk, nggak ada senyum, kayak gitu. Ya, itu khas laki-laki banget. Anak-anak juga sedang rileks menghadapi belajar online, kan sedang rileks, emang rileks. Ya, bosan anak-anak belajar online juga. Ya. Hari ini bikin gue seharian dapat suplai energi dari Allah, kan keren ya. Daripada tadi ya yang bikin kesel gue sepanjang hari, ya itulah ya. Uang di dompet sedang tunggu teman-temannya, ya kan Bun? Uang di dompet itu lagi tunggu teman-temannya. Ada 1 lembar 10.000, dia lagi nunggu teman 10.000 yang lain. Ya udah gitu aja. Ya. Insya Allah semua urusan bisa dimudahkan Allah dan bisa dibayar semua. Nah ini ngomong kayak gitu. Ya. Gua senang di rumah, jadi banyak kesempatan berdoa pada Allah agar pandemi ya, bawa banyak berkah gitu. Nah ini kan jauh lebih baik. Dan ini jadi doa loh Bun, benar-benar jadi doa. Kenapa? Karena dia keluar dari sinyal kita gitu. Ya, jadi dikatakan gini, nasib seseorang adalah proyeksi dari pikiran dan perasaannya. Kalau Bunda pernah lihat LCD proyektor, apa yang ditulis itu kan keluar di layar kan? Nah itu kayak gitu. Nah, jadi ya otak kita ini yang ada pikiran dan kalbu kita ini perasaan, itu nanti ya memproyeksikan nasib kita loh. Kalau ada orang nasibnya merasa sudah jatuh, tertimpa tangga, keinjek-injek, berarti pikiran dan perasaannya yang masih lebih banyak negatifnya dibanding yang positif. Kok begitu Mbak Isa? Ya karena ternyata setiap hari otak dan jantung itu mendapat pesan atau informasi 2 juta informasi per detik. Baik apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang terhirup, ada itu tanpa terasa kita 2 juta per detik. Ya, kadang ada sinyal-sinyal di keliling kita itu entah sinyal provider apa sinyal doa itu masuk di sini. Dan kemudian antara pikiran dan perasaan ini perharinya manusia itu 60.000 setiap hari. Nah 60.000 ini bisa jadi yang negatifnya lebih banyak sehingga nasibnya jadi negatif. Dan nasib ini kata orang-orang yang meneliti atau disebutnya law of projection, hukum proyeksi, nasib ini dikatakan realitas sekunder. Ya, ini realitas sekunder nih. Ya, yang primernya yang mana? Ini 60.000 pikiran dan perasaan ini kalau kita ya khususnya hari ini kita cerita tentang ya cinta pada suami, ya melihat suami dengan cinta, maka 60.000 yang terhadap suami ini tolong sebisanya 80%-nya yang positif. Supaya nasib kita sama suami positif. Kalau bagus lagi 90% dari 60.000 ini yang positif. Karena nggak mungkin 100% juga. Kenapa? Karena inilah kita di challenge oleh Allah untuk merubah. Bisa nggak jadi lebih banyak? 10% aja yang negatif. Ya, mungkin 10% negatif itu karena kita mau mens, atau lagi mens hari pertama, atau pramenopause, atau lagi baby blues habis melahirkan. Nah, itu yang 10% aja. Ya. Jadi ini namanya law of projection. Jadi
ya hidup kita itu, nasib kita adalah proyeksi pikiran dan perasaan. Proyeksi dari kata-kata kita. Kita ngomongnya yang baik apa enggak itu. Nah, di dunia selain ada law of projection, ada law of attraction. Attract. Apa itu Bu Aisyah? Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari dan mencocokkan. Ya. Dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta. Dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Kalau kita bilang, ya Allah, saya yakin ya Allah, suami saya ya Allah, peduli pada saya ya Allah, dia setia pada saya ya Allah, ya dia bertanggung jawab pada keluarga saya ya Allah, maka itu yang terjadi. Kita attract itu. Tapi kalau ada istri-istri mengatakan, wah ya kadang laki-laki itu ya, mungkin dia nggak bilang suaminya, tapi hampir ke situ ya, laki-laki itu sama saja. Oh, sama apanya Bu? Ya suka membohongi wanita. Ntar dulu nih, suami ibu kali ya, saya enggak ya, gitu ya. Ya suka menguji, ingin membandingkan dengan perempuan. No. Kalau kita berpikir begitu dan berperasaan begitu, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya. Kalau ada orang kayak gitu, saya langsung istighfar. Nauzubillah min zalik. Itu kamu aja, saya enggak. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu nanti di-attract, ya. Makanya manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Ini seizin Allah, Allah mendesain otak manusia, mendesain kalbu manusia, mendesain gelombang-gelombang yang di manusia itu ya untuk menarik apa yang kita pikirkan dan kita rasakan dan apa yang kita ucapkan, dia tarik. Di Quran gimana Bu Aisyah? Ada nggak di Quran? Ada dong, pasti ya. Sebelumnya kita lihat nih, I attract love. Saya yang menarik cinta itu. I attract abundance, saya yang menarik kelimpahan hidup itu. I attract peace, saya yang menarik kedamaian. I attract beauty, saya yang menarik kecantikan itu. Kita yang tarik. Dari mana? Dari pikiran perasaan. Bagaimana pikiran perasaan menarik? Dari ucapan. Makanya kata Allah, ya Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaq mislama annakum tamtikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita bilang, ya saya semakin cinta pada suami, itu terjadi. Dan kita ngomong aja lagi, ya Allah saya mohon suamiku semakin cinta padaku, itu terjadi. Seperti apa yang diucapkan. Ya. Laki-laki sama saja, hati-hati kalau kita menggeneralisasi itu. Berarti masuk juga laki-laki, anak kita, suami kita, atau cucu kita nanti. Ya. Dia suka bohongi wanita, oh nauzubillah min zalik. Enggak, itu bukan. Nah itu. Kalau kita terpengaruh dengan kata-kata itu, maka kita yang narik nanti seperti itu. Ya. Jadi kalau ada coach-coach yang meremehkan pasangan hidup, itu satu kali dilihat lagi langsung istighfar, astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Oke? Nah ini. Dan apa sih yang terjadi? Nah itu tadi. Sinyal ini, dia keluar dari pembuluh meridian. Ini ada di bawah kulit, bentuk lubang-lubang ini. Memang paling kuat itu yang di dada sini. Berikutnya yang di otak, dan berikutnya yang di seluruh tubuh. Omongan yang jalan di sistem saraf, dia keluar lewat sinyal ini. Kalau kita katakan, saya sehat walafiat, saya sehat walafiat. Apa kabar Bu? Sehat walafiat Bu? Sehat walafiat. Maka ini akan menarik. Menarik apa? Sesuatu yang sehat walafiat. Cari dia. Jadi law of projection keluar dulu nih, dan dia law of attraction, dia narik lagi. Kemudian kalau kita bilang, ya, saya semakin cinta, maka ditarik, apa ditarik yang sama, cinta. Ya, oke, kan asik kan sebetulnya. Terus kalau kita bilang sesuatu yang, ya Allah terima kasih ya Allah suamiku ya Allah, ya dia ya semua di rumah ini ya dia penuhi kebutuhan. Kita bersyukur kan. Terima kasih ya Allah suamiku datang ini, ya. Ada walaupun cuma nonton televisi tapi dia ada di rumah, ya Allah syukur. Ya Allah alhamdulillah, biasanya dia pulang tengah malam, ini ada sore-sore udah di rumah, alhamdulillah, ya itu bersyukur. Nah kenapa? Karena kalau kita bersyukur, apa yang ditarik nanti sebagai law of attraction-nya? Ya nikmat. Namun kebalikannya kalau kita kufur nikmat, ya kita mentampik gitu nikmat-nikmat kita kufur, maka apa yang ditarik? Ya azab. Dan terakhir, ya, sesuai firman Allah di surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah karena tadi ada gelombang yang keluar dari tubuh kita dan dia men-attract gitu. Ya, jadi sekali lagi ya katakan terus saya semakin cinta pada suamiku dan suamiku semakin cinta pada aku. Nah, itu yang nanti insya Allah terjadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih dan saya akan kembalikan ke Bu Hema selaku moderator. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Aisyah atas paparan materinya. Mohon izin sebentar Ibu-ibu jamaah semuanya. Sebelum menginjak acara tanya jawab, mohon maaf kami mengingatkan sebentar sedikit. Monggo bagi Bapak atau Ibu yang berkenan untuk infak sodakoh, kami tunggu infak sodakohnya bisa dikirim ke transfer ke BCA atas nama Amelia Rahmadini dengan nomor rekening 5500264898. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Bapak berikan infak sodakohnya bisa memberikan amalan yang lebih banyak dan berkah bagi semuanya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, sesi tanya jawab kami buka. Monggo yang bisa raise hand untuk yang mau bertanya. Saya buka dulu 3 pertanyaan ya Bu Aisyah. Bisa ya Bu Aisyah? Ya, baik Bu Hema, boleh. Ya, mohon satu penanya dari jamaah, 1 pertanyaan karena mungkin banyak yang akan ditanyakan oleh jamaah-jamaah yang lain. Mohon pengertiannya Ibu-ibu. Baik, monggo silakan kepada Ibu Lydia Sari kalau ingin bertanya. Ibu Lydia? Atau mungkin Ibu Destri? Ibu Destri? Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, saya pengikut setia nih. Saya kemarin ngikut yang watak anak, hari ini saya ikut yang ini. Masya Allah. Ibu Putri, siapa ini? Saya lagi cari wajah Ibu nih. Nggak muncul ya? Ini Bu, saya sambil ini mau nidurin anak. Oke, baik. Ibu, nama lengkapnya? Deastri Pratiwi, Bu. Dulu saya pernah, Ibu ngisi acara PII, saya juga ikut, Bu, waktu itu. Alhamdulillah. Di Riau. Gini Bu, mau tanya bagaimana caranya misalnya gini, suami saya itu orangnya tegas banget ya Bu, dan dia tuh memang maksudnya apa yang sudah digariskan gitu, menurut dia sudah seperti itu, dia sudah memutuskan ya seperti itu gitu. Dia tuh berharap bahwa istri itu kan maksudnya mengikuti apa yang diomongin suaminya selama itu memang terhadap kebaikan. Satu itu. Kedua, saya ini ya nggak tahu ya Bu, namanya mungkin agak kadang suka ngeyel gitu loh Bu. Jadi suami saya kadang suka kesal. Satu itu. Nah, dia kalau udah marah Bu, nggak gampang gitu Bu baliknya. Kadang suka dendam gitu 2-3 hari baru baik lagi. Itu gimana ya Bu cara mensiasatinya? Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini fotonya Bu Dea ya? Anak ketiga nih ya? Iya Bu, 3 masih kecil semua. Ini kemarin saya nanya watak anak saya itu, tapi kemarin nggak sempat dijawab. Iya. Iya Bu. Kalau lihat foto suami dan foto ibu, memang ibu yang lebih Ibu yang lebih ceplas-ceplos sebetulnya ya. Ibu yang lebih spontan. Iya, dia orangnya cukup diam gitu Bu. Ya, suami ibu nih melankolis, pemikir gitu ya. Ibu yang lebih spontan. Makanya kalau jadi gini, suami laki-laki ini, apalagi yang watak kayak suaminya Bu Dea, itu memang orang yang kalau udah ngomong itu berarti dia sudah memikirkannya masa-masa. Jadi nggak asal bunyi itu. Itulah ya, pada benar, saat Bu. Ya kan, pada saat suami menyatakan apa yang dia harapkan, diinginkan, istri begini, kamu begini ya. Terus karena ibu memang wataknya spontan dan perempuan juga, karena perempuan ngomongnya lebih banyak kan. Iya Bu. Nah, ibu kan kadang-kadang ceplos kan. Ya kok gini kan gitu kan kadang-kadang ya. Nah,
Nah, itu sebetulnya memang sebuah respon yang lazim aja ada pada perempuan, terutama perempuan yang spontan. Kecuali ibu-ibu yang wataknya pemikir, yang ibu-ibu yang melankolis. Kalau ibu-ibu yang melankolis itu lebih banyak diemnya kan, ngomong sama diri sendiri. Nah, cuman karena Bu Dea, kalau saya lihat fotonya ini kan orangnya spontan, jadi kadang-kadang main ceplos aja kan gitu Bu. Iya Bu, kalau kata suami saya itu koleris, melankolis Bu. Benar kan saya udah bilang kolerisnya kan kuat kan ya. Suami juga sama ibu ada melankolisnya juga, ada pemikirnya. Iya, dia kolerisnya sama Bu sama saya. Jadi kerasnya sama sebenarnya Bu. Ya, jadi kalau saya sih lihatnya ibu mungkin malah koleris sanguinis ya, lebih ceplas-ceplos ya, lebih ceplas-ceplos, suami yang pemikir dan keras juga gitu. Jadi sama-sama di koleris. Kalau lagi muncul kolerisnya dua-duanya kelemahan ya muncullah tadi Iya, benar gitu ya. Memang di dalam Islam itu apapun watak si istri, apakah watak dominan atau enggak, kita yang harus ngikut. Memang itu. Ya, jadi kita melatih diri kita, oke. Terus kita ngomong sama diri sendiri, Bu Dia harus ngomong sama diri sendiri, ya Allah, ya saya mohon jadikan saya istri yang patuh pada suami. Itu harus diomongin, patuh sama suami. Ya Allah, saya patuh sama suami. Ya. Iya. Videonya mati lagi tadi ya. Ya, jadi kita harus omongin kayak gitu. Dan kalau nggak sengaja keceplosan, terus ngomong langsung, maaf, panggilnya apa? Mas, Abi, Ayah, atau apa? Sayang. Oh, udah pakai sayang lagi, Masya Allah. Sayang, maaf, aku keceplosan. Kan kamu tahu aku koleris ya, gituin aja. Ya, jadi minta maaf ya, aku minta maaf ya sayang ya, atau Umi minta maaf ya, Bunda minta maaf ya. Kenapa? Karena memang kalau kita khilaf segeralah kita minta maaf. Iya Bu. Sebentar ya, ini katanya kamera nggak kebuka. Yang mana? Kelihatan nggak? Iya. Soalnya di ini ada apa? Videonya sih nyala sebenarnya. Ya. Jadi kayak gitu Bu Dea. Jadi pahamilah bahwa ya suami ibu tuh berharap lebih teratur kehidupan ini, ya karena suami ibu itu orang yang orientasi waktu dia teratur, ya sehingga kalau misalnya satu ketika ya ibu keceplosan ya sudah minta maaf aja. Kalau saya lihat sih suami ibu mesra banget sama ibu nih, ya. Dengan jalannya sendiri. Oh itu memang namanya laki-laki, kita kan berbeda sama laki-laki. Laki-laki berbeda. Dia laki-laki itu mencintai perempuan dengan gaya laki-laki gitu. Tapi karena suami ibu melankolis itu romantis sebetulnya. Ya. Dia kepengen ibu nggak kemana-mana, kalau dia ada di rumah ibu ada apa sama dia. Itu bahasa kasih dia, waktu yang berkualitas. Ya. Iya benar Bu. Sudah kan? Pernah dibahas dulu bahasa cintanya apa pertama menurut dia itu adalah waktu yang berkualitas gitu. Kan? Iya, makanya pegang baik. Sementara ibu kan orang yang koleris, senang kerja juga, senang ngatur, senang berorganisasi, banyak teman juga kan? Iya. Nah, makanya bikin peraturan diri ibu kalau dia di rumah, kalau suami udah minta saya di rumah, suami udah minta saya nemenin kemana-mana, saya ikut suami. Ya, walaupun ibu misalnya pimpinan sebuah organisasi, pimpinan taklim misalnya, ya itu ibu harus lepasin itu karena suami ibu bahasa kasihnya waktu yang berkualitas. Ya, itu akan menambah cinta ibu pada suami dan suami merasa ibu cinta dia karena waktu ibu berikan pada dia. Ya. Ya. Sukses ya Bu, insya Allah ya. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya kembalikan ke Bu Hema. Dari sananya. Oh, dari sana. Aku tuh sebel banget tuh. Iya. Bu Destri. Ya, Bu Destri. Bu Destri. Monggo silakan dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Sekedar informasi Ibu-ibu, untuk 3 penanya pertama, insya Allah ada tanda kasih dari kami. Mohon nama dan alamat dari Ibu yang bertanya. 3 penanya pertama bisa kirim di chat di Zoom. Kami tunggu ya Ibu.
penanya kedua selanjutnya Ibu Dini. Ibu Dini. Bu Dini. Iya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggak pakai video karena lagi nyusuin. Ya, siap. Oke. Mau nanya, jadi kemarin itu saya baru dapat cerita tentang orang lain lah ya, orang yang saya kenal. Ya ternyata rumah tangganya diganggu sama pihak ketiga, pelakor lah, kayak gitulah. Nah itu tuh jadi kepikiran saya tuh. Pokoknya jadi sampai kepo banget deh sama masalah dia, masalah rumah tangga dia, terus kenapa bisa sampai kayak gitu, bla 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 bla, kayak gitulah. Terus ya intinya jadi kepikiran gitu loh Bu, gimana ya biar ngilangin itu, karena kan juga aku jadi cerita sama suami, jadi suami jadi kayak, kamu sih ngapain sih cari tahu gitu. Tapi kan kita juga harus belajar juga ya apa kesalahan si yang sana, kayak gitulah. Kayak gitu sih, gimana cara menghilangkan negative thinking itu. Ibu nama lengkapnya siapa, Bu? Nama aku Dini Suarso, Suarso nama bapak atau nama suami? nama bapak. Oke. Usia berapa Bu Dini? Umurnya berapa Bu Dini? Aku 36, Ya, anakku 3. suami berapa? Suami umur berapa? Suami 41 ya. Oh, lumayan ya. Beda berapa tahun? 5 tahun ya? Iya. Bu Dini, itu kalau berita-berita pelakor itu hanya bisa 1 kali aja kita dengar cerita itu. Setelah itu 1 kali, terus kita ambil pelajarannya, terus habis itu istighfar, nauzubillah min dzalik. Selalu katakan itu. Ya, nggak boleh diulang-ulang. Kalau diulang-ulang itu mengganggu kita punya pikiran dan kita punya perasaan. Oh. Dan bahayanya apa coba? Bahayanya itu tadi, ya kita jadi perilakunya jadi terlalu ketakutan, terlalu cemas, dan terlalu overthinking istilahnya ya. Iya sih. Ya, walaupun mungkin kalau dari suara saya sih ngerasa ibu juga orangnya pemikir kan, apa-apa dipikirin, apa-apa Iya. kan mau detil. Jadi kelemahan orang pemikir kan ketakutan, takut salah gitu kan. Nah, Iya sih. ya itu ciri khas pemikir. Makanya pada saat ibu mikir yang kedua kali langsung astagfirullahaladzim. Tarik nafas, buang Bu. Terus bilang nauzubillah min dzalik ya. Aku mohon perlindungan dari Allah tentang hal ini gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita mohon perlindungan pada Allah ya untuk dari hal-hal yang ini. Walaupun bukan berarti kita nggak perlu dengar 1 kali. Saya juga kalau orang-orang curhat sama saya dengar kan, harus dengar. Dalam hati saya langsung tameng nauzubillah min dzalik. Dalam hati ya. Karena kita kalau lagi konseling kan nggak boleh saya langsung ngomong spontan gitu dalam hati ya. Astagfirullah. Tapi kita pelajari, oh kayak gini, oh si istrinya kalau suaminya ngomong dia membantah, misalnya gitu ya. Oh suaminya di rumah, istrinya nggak cepat-cepat pulang. Itu kan pelajaran-pelajaran. Sehingga kita nanti bisa pakai untuk ya supaya kelemahan sahabat kita itu, kekurangan sahabat kita itu kita perbaiki di diri kita. Ya. Jadi istighfar terus. Karena kalau enggak nanti belum terjadi apa-apa Bu Dini udah sakit. Iya jadi kepikiran ya. Iya, minta dulu ya. Jadi psikosomatis nanti. Makanya kata suami, ngapain sih dipikirin gitu? Iya, ditegur juga sih. Iya, ya. Jadi segeralah istighfar ya. Karena hati-hati kalau keterusan mikir kayak gitu bisa terjadi loh Bu. Hati-hati. Iya, makanya ikutan kajian ini yang tentang suami. Wah, kayaknya pas nih momennya. Alhamdulillah Ya, bisa nanya. Ya itu doa ibu juga tuh, minta petunjuk, kemudian bisa jadi bergabung. Iya, maksudnya pengen memperbaiki diri gitu loh. Tahu ini salah, makanya caranya gimana biar bener gitu. Pakai ucapan, pakai ucapan. Ya Allah, saya misalnya gini, kita mengaku sama Allah ya, ada cara untuk mengaku, ya Allah, saya kok takut ya dengar ceritanya sahabat saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, angkat takutku ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, ngomong sama Allah kayak gitu. Nah, langkah berikutnya adalah mendoakan diri kita, ya Allah, terus ngomong, ya Allah, saya semakin cinta pada suamiku. Nah, sebut nama suami ibu tuh yang lengkap. Ya, dan ibu lagi ngomong ya, dan suamiku semakin mencintaiku.
ya, Oh, oke, sebagai oke. istrinya, Dini binti Suwarso, gitu. Oke. Ngerti, Gitu ngerti. ya. Pakai kata-kata ya Bu. Iya, Karena kata-kata diucapkan ini gitu nanti ya. yang mengisi otak dan mengisi Satu kolbu lagi kita. siapa ya? Kata itu. Ya. Itu diucapinnya kapan aja gitu Biasa ya, atau Kapan aja, bapaknya ya. kapan aja. Oh, si Kapan ini aja. siapa? Ingat ucapin. Ini aja Habis deh, sholat dari lagi luar aja diucap, kita apalagi habis sholat. Oke, oke, Ya. oke. Alhamdulillah. Jadi ngerti Ya. gitu caranya. Ya, ya. Iya, terima kasih ya Ibu. Bu Dini, Iya, Bu Dini, kami minta alamatnya ya Bu, minta tolong dicek ya. oke, Ya, makasih terima Mbak. kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami ulang lagi untuk Bu Destri. Bu Destri, terima kasih atas pertanyaannya. Kami menunggu alamatnya Bu Destri, Bu, untuk dicek di ruang chat Zoom-nya. Bu Destri masih ada? Bu Destri. Baik, kita lanjutkan ke penanya ketiga.